Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba mempelajari apa yang dimaksud dengan verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Oke, dari sini sebenarnya kita bisa melihat ya teman-teman, apa itu verb 1, apa itu verb 2, apa itu verb 3, dan apa itu verb ing. Oke, kita lihat di sini verb 1 itu untuk present tense. Present tense. Sedangkan verb 2 itu ada untuk past tense. Terus verb 3 adalah past participle. Past participle. Dan verb 4 atau verb ing adalah present participle. Oke, sebenarnya kalau kita berbicara seperti ini cukup sulit untuk memahami teman-teman. Tapi saya akan mencoba memberikan penjelasan yang lebih sederhana. Fungsinya sebenarnya apa sih? Pertama yang kita gunakan verb 2. Verb 2 ini hanya untuk digunakan pas. Satu-satunya untuk digunakan pas. Terus yang verb 1 ini digunakan untuk pembicaraan normal atau pembicaraan yang sifatnya umum. Oke, sudah nangkep ya. Terus yang ketiga adalah pembicaraan yang sifatnya itu now atau sekarang, dan juga pembicaraan yang merubah dari kata kerja menjadi kata benda, atau pembicaraan yang verbnya atau kata kerjanya itu rangkap. Contohnya apa? Contohnya seperti ini teman-teman. Saya sedang belajar. Berarti kan I am studying. Nah, ini ada tambahan ing. Ini sedang. Bagaimana jika untuk yang kata kerja menjadi kata sifat atau kata benda? Misalnya, saya mendapat meja lipat. Meja lipat ini kira-kira kata kerja atau kata benda? Ya, benar. Ini adalah kata benda. Tapi meja lipat itu adalah meja itu table, lipat itu fold. Tapi ini tidak bisa, kalau table fold tidak bisa, harus folding table. Karena fold adalah melipat. Berarti bahasanya adalah I get folding table. Cukup jelas ya. Terus yang berikutnya, setelah untuk kegunaan sedang, kegunaan untuk kata benda, ada lagi yang untuk merangkap pekerjaan. Misalnya, saya pergi belajar bersama Sri. Berarti pergi dan belajar ini adalah verb dan verb. Jadi untuk memisahnya harus menggunakan tambahan ing. I go studying with
Sri, atau bisa I go to study with Sri. Nah, ini ada pemisah to, ini ada penggunaan eng. Sebenarnya ini adalah untuk menjadikan kata kerja yang kedua ini bersifat pasif atau menjadi kata sifat atau menjadi kata kerja. Seperti apa? Bukan kata kerja, menjadi kata benda. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan double verb, itu teman-teman bisa menggunakan eng atau dipisah dengan to. Oke, ini yang verb eng. Kita sudah berbicara tentang dua ini ya. Tapi yang verb 2 kita contohkan dulu, verb 2. Verb 2 itu hanya digunakan pada past dan itu pun pada positif. Kita pasti pernah melihat rumus past tense itu seperti ini. Subject plus verb 2 plus object plus complement. Ini untuk yang positif. Untuk yang negatif adalah subject plus did not plus verb 1. Nah, ini kembali ke verb 1, teman-teman. Plus object plus complement. Ini yang negatif. Begitu juga yang tanda tanya atau yang question itu adalah did plus verb 1 plus object plus complement. Oh, ini ada plus subject dulu. Nah, ini tanda tanya. Ini kembali ke verb 1 lagi. Pada dasarnya, untuk verb 2 ini hanya digunakan pada past. Itu pun di dalam speaking jarang orang memakai itu karena kelewatan. Apalagi yang bukan orang British, apalagi yang bukan orang Amrik, apalagi yang bukan orang native. Itu cenderung kelewatan menggunakan ini. Misalnya begini. I go to office. Seharusnya kalau menjadi past kan I went to office. Karena ini adalah verb to. Akan tetapi biasanya pada kelewatan I go to office yesterday. Ini kebiasaan orang yang bukan native, bukan native. Biasanya seperti itu. Jadi antara dipakai dan tidak itu antara penting dan tidak, teman-teman. Tapi untuk pembelajaran yang sifatnya tes dan sifatnya tertulis, teman-teman wajib menggunakan verb 2 sebagai complement dari vocabulary yang teman-teman punya. Walaupun ini antara penting tidak penting, tapi teman-teman perlu untuk mememorize atau menghafalkannya. Udah, yang ini udah ya. 2 ini udah. Nah, sekarang kita masuk ke verb 1. Verb 1 ini digunakan secara umum, banyak kegunaannya, teman-teman. Dan teman-teman perlu memahami tentang penggunaan verb 1 karena ketika kita menggunakan verb eng itu adalah verb 1 plus eng. Jadi ini adalah double fungsi nantinya. Oleh karena itu, coba teman-teman hafalkan untuk yang verb 1 ini. Misalnya, kita menggunakan kata sedang. Kita menggunakan kata biasanya. Ini kan menjadi suatu habit atau kebiasaan yang berulang-ulang. Misalnya, saya sedang makan. I am eat. Eng. Nah, ini kan verb 1 dan eng. Nah, ini ada to be. Tapi kan konten dasarnya adalah verb 1. Oleh sebab itu, teman-teman perlu untuk belajar hal ini. Terus untuk yang jadi kebiasaan, I eat every day. Oke, eat ini adalah verb 1, teman-teman. Jadi teman-teman kalau melihat verb 1 itu adalah hal yang diungkapkan sebagai kebiasaan.
Bisa ini berulang setiap hari atau common, maksudnya adalah suatu kalimat yang bersifat umum. Kita ngobrol sekarang, kalian ngobrol dengan teman kalian. Itu adalah pembicaraan umum, maka cenderung menggunakan verb. I like you. Do you know? Nah, seperti itu. Itu adalah kalimat-kalimat yang bersifat umum. Nah, biasanya digunakan oleh present tense. Itu kalau untuk yang murni. Terus yang berikutnya adalah participle, maksudnya verb 3 ini. Verb 3 itu banyak kegunaannya sebenarnya, walaupun tidak banyak-banyak banget, tapi sering digunakan untuk menyatakan pasif dan untuk menyatakan hal-hal yang sifatnya telah dilakukan. Telah. Contohnya apa? Contoh yang telah adalah saya sudah makan. Walaupun sudah makan, tapi kan sampai saat ini ketika saya bilang itu sudah, berarti saya belum membutuhkan makan kembali, atau saya masih kenyang, atau saya merasakan efek dari makan tersebut. Itu adalah kata-kata sudah. Misalnya saya sudah lulus SMA, berarti kan kita tidak perlu mengulang ke SMA lagi karena kita sudah lulus. Nah, itu efeknya masih terasa atau masih kita rasakan. Misalnya lagi, saya sudah menikah, itu berarti efek dari pernikahan itu telah dirasakan. Seperti itu. Berarti sudah tidak jomblo lagi atau sudah tidak single lagi. Terus bagaimana kita menggunakan I have eaten? Eaten adalah verb 3. Verb 3 dari apa? Eat, ate, eaten. Nah, ini verb 3-nya. Jadi dari sini, ketika kita berbicara have eaten, berarti kita kan menjadi pembeda. I have eaten. Kalau I have eat, itu kan saya punya, jadinya bukan lagi sudah, tapi ini menjadi ambigu. Misalnya I have eat, saya punya makan. Oh, mungkin maksud dia saya punya makanan. No, I have food. Kan bisa seperti itu. Kalau I have eaten berarti berarti dia sudah makan. Seperti itu. Kalau pasif itu adalah perubahan dari kalimat aktif menjadi kalimat yang non-aktif, alias seperti ini. Misalnya, saya memukul. Ini kan subjek. Subjek melakukan pukulan. Nah, kalau saya dipukul, ini berarti menjadi objek, tidak lagi subjek. Ini berarti yang kena pukulan. Seperti itu. Itu menggunakan verb 3. Contohnya gimana? Misalnya, ini makan ya. Kembali lagi ke makan. Saya makan pisang. I eat banana. Pisang dimakan saya. I eaten by, bukan. Ini adalah banana. Eaten by me. Ini adalah kata negatif atau kata apa namanya? Kata yang bersifat pasif. Tapi di sini itu biasanya ada to be-nya, teman-teman. To be. Jadi jangan lupa. Biasanya hal-hal yang seperti ini itu menggunakan to be. Banana is eaten by me. Tapi kalau orang dalam speaking itu biasanya langsung diterjang. Banana eaten by me. Terus this book
read by me. Terus misalnya this letter written by my brother, misalnya seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga ini sedikit memberikan pencerahan bagi teman-teman semua untuk bahan kita belajar. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa untuk follow atau untuk subscribe di Sumiarta Hidayat. Semoga sedikit ilmu yang saya sharing ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.